pernapasan ventilasi mekanis di rumah sakit, biasanya di unit perawatan intensif. Yang keempat, healthcare associate pneumonia, yaitu pneumonia yang didapat di fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, panti jompo, pusat hemodialis, dan klinik rawat jalan. Terminologi ini tidak lagi direkomendasikan tetapi dimasukkan untuk tujuan sejarah. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan klinis yang didapat. Pneumonia tipikal pneumonia dengan gejala klasik, temuan khas pada auskultasi dan perkusi, bermanifestasi sebagai pneumonia lobaris atau bronkopneumonia. Yang kedua, pneumonia atipikal, pneumonia dengan gejala klasik yang kurang jelas dan temuan yang sering tidak jelas pada auskultasi dan perkusi, bermanifestasi sebagai pneumonia interstisial. Um, Lalu ke patofisiologi bronkopneumonia. Bronkopneumonia merupakan peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun benda asing yang ditandai dengan gejala panas yang tinggi, gelisah, dipsne, nafas cepat dan dangkal, muntah diare, serta batuk kering dan produktif. Bronkopneumonia biasanya didahului oleh suatu infeksi di saluran pernapasan bagian atas selama beberapa hari. Pada tahap awal, pada penderita bronkopneumonia mengalami tanda dan gejala khas seperti menggigil, demam, nyeri dada, pleuritis, batuk produktif, hidung kemerahan saat bernafas menggunakan otot aksesoris, dan biasa timbul sianosis. Terdengar adanya crackles di atas paru yang sakit. Dan terdengar ketika terjadi konsolidasi pengisian rongga udara oleh eksudat, menurut Nari 2019. Pada umumnya, organ paru terlindungi dari infeksi melalui beberapa Maaf ke mekanisme. izin, boleh bisa lanjut ke pathway aja, terus ke askepnya. Ya, pathway-nya dari bronkopneumonia ini, pasien yang dirawat di rumah sakit, eh, faktor eksternalnya pasien yang dirawat di rumah sakit, kontaminasi peralatan rumah sakit, pasien yang mengalami supresi sistem pertahanan tubuh. Nah, etiologinya dari jamur, virus, dan bakteri itu masuk ke saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Di saluran nafas atas terjadi penumpukan kuman berlebih di bronkus yang kemudian mengakibatkan proses peradangan dan akumulasi sekret di bronkus sehingga mukus di bronkus meningkat dan mengakibatkan bau mulut yang mengakibatkan anoreksia atau susah makan, menjadi intake berkurang dan ditemukan diagnosa resiko gangguan tumbuh kembang serta defisit nutrisi. Dari intake berkurang juga mengakibatkan dilatasi pembuluh darah dan eksudat plasma masuk ke alveoli. Terjadi gangguan difusi dalam plasma, ditemukan diagnosa diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme di jalan nafas. Di saluran nafas atas juga kuman akan terbawa ke saluran cerna, mengakibatkan infeksi saluran cerna, kemudian flora normal dalam usus meningkat, peristaltik usus meningkat, terjadi diare, dan akan mengakibatkan resiko ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian di infeksi saluran napas bawahnya akan mengakibatkan edema kapiler dan di alveoli, mengakibatkan iritan PMN, eritrosit pecah, yang mengakibatkan edema paru, pergeseran dinding paru, dan penurunan kapiler paru sehingga suplai oksigen menurun dan terjadi hipoksia. Dari suplai oksigen menurun ini akan terjadi hiperventilasi dan dyspnea serta retraksi dada yang akan ditemukan diagnosa gangguan pertukaran gas dan pola nafas tidak efektif yang berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Serta dari hipoksia ini juga akan mengakibatkan metabolisme anaerob meningkat, kemudian lemas, dan akan ditemukan diagnosa intoleransi aktivitas. Dari infeksi saluran napas bawah juga akan terjadi peningkatan suhu dan hipotermi. Kemudian manifestasi klinis yang terjadi dari bronkopneumonia ini biasanya didahului oleh infeksi saluran napas atas selama beberapa hari, disertai sakit kepala, gelisah,
malaise, penurunan nafsu makan, mual, muntah, diare, batuk, sesak nafas, retraksi dada, sakitnya, nafas cuping hidung. Nah, pemeriksaan penunjangnya pada bronkonemonia ini ada pemeriksaan lab, diantaranya pemeriksaan sputum, analisa gas darah, kultur darah untuk mengevaluasi status oksigenasi, dan pemeriksaan radiologi diantaranya ronsen toraks, laringoskopi, dan bronkoskopi. Komplikasi yang terjadi pada bronkonemonia ini diantaranya septikemia, infeksi darah, abses paru, efusi pleura, dan gagal napas. Penata laksanaannya pemberian antibiotik, tindakan suportif meliputi pemberian oksigen dan resusitasi cairan intravena untuk memastikan kestabilan hemodinamik, kemudian bantuan Maaf teh, ventilasi. izin. Boleh ke askepnya aja teh langsung. Ini sampai 15 menit ya. 15 menit lagi. Oke, Oh iya, ini udah penata laksanaannya. Ya, ke askep aja langsung. ya. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjut ya. Masuk ke asuhan keperawatannya. Sebelumnya suara saya terdengar? Udah jelas teh. Oke. Asuhan keperawatan pada anak dengan usia infan ya 7 bulan dengan diagnosa bronkopneumonia di ruang Multazam 5 Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Didapat datanya bahwa bayi dengan jenis kelamin laki-laki usia 7 bulan masuk rumah sakit tanggal 22 Januari sore hari dan dikaji saat dirawat di ruang rawat inap tanggal 25 Januari ya. Diagnosa medisnya bronkopneumonia atau BP. Identitas orang tuanya terdata juga. Keluhan utama, keluarga mengatakan klien batuk disertai dahak. Nah, pada tanggal 22 sore hari saat masuk IGD, keluhan ini sudah 5 hari klien batuk terus-menerus disertai dengan sesak napas, suara nafasnya ngorok dan demam, disertai muntah dahak dan anak tidak mau makan. Sudah berobat juga ke klinik, namun batuk dan sesaknya belum berkurang. Tanggal 22 sore dibawa ke IGD, didiagnosa bronkopneumonia. Disarankan untuk ranap dengan hasil pengkajian nadi 130 kali per menit, respirasinya 36 kali per menit, dan suhu 36,8. BB klien pada saat IGD 8,3. Saat dilakukan pengkajian di ruang rawat inap tanggal 25 Januari, pukul 4, keluarga mengatakan anaknya mulai membaik dibandingkan dengan kondisi sebelum masuk rumah sakit. Demamnya sudah turun, mau makan sedikit-sedikit, batuknya masih sering, dan sesekali ada muntah dahak. Tanda-tanda vital didapat nadinya 120 kali per menit dengan suhu badan 36,4, respirasi 42 kali per menit, berat badan 8 kilo, dan panjang badan 68 cm, ronhi terdengar di kedua paru, terpasang oksigen 2 liter per menit. Ya, ada penurunan berat badan di sini ya. Riwayat kesehatan masulnya dimulai dari prenatal, ada pada saat melahirkan, postnatal, di sini tidak ada apa namanya, tidak ada konsumsi obat yang lain-lain ya, cara melahirkannya juga spontan, lalu lahir dengan normal, BAB pertamanya baik, penyakit terdahulunya tidak ada, pernah dirawat juga tidak, penggunaan obat tidak, riwayat alergi tidak ada, kecelakaan tidak, untuk imunisasinya sampai 7 bulan ini lengkap ya, karena campak di 9 bulan. Riwayat kesehatan keluarga untuk penyakit keturunan dan menular juga tidak ada. Nah, untuk di pengkajian fisiologi ini, oksigenasi yang didapatkan data frekuensinya 42 kali per menit ya, teratur, terpasang oksigen 2 liter, dan masih ada sekret, respirasinya masih sesak, bunyi lainnya, ronhinya masih ada, dan masih ada batuk. Untuk saturasinya 97%, nadi reguler 120 kali per menit, akalnya hangat, tidak ada sianosis, bunyi jantung normal, hasil laboratorium terlampir. Untuk fototoraksnya didapatkan curiga bronkopneumonia kanan. Nah, BB saat ini 8 kilo ya, LLA-nya 10,5 dengan IMT 17,3. Status nutrisinya baik.
diet ASI dan bubur, 500 ASI 500 sampai 800 ya. Porsi makannya 3 kali sehari dengan frekuensinya 3 kali sehari dengan porsi makan setengah sampai 3/4. Makan melalui oral, kualitas makan cukup, lidahnya bersih, tidak ada karies, abdomen normal, bising usus 10 kali per menit. Turgor baik, suhu hangat, gangguan pada kulit tidak ada ya, luka pun tidak ada. Penglihatan mata, pupil, pengecapan baik, penciuman juga baik, hidung tidak ditemukan masalah, pendengaran adekuat, telinga bersih. Nah, untuk cairan dan elektrolitnya di sini minum 300 cc per hari, air mineral plus ASI ya, ubun-ubunnya rata, matanya juga ada air mata, maksudnya normal ya, mukosa mulut lembab, turgor elastis, tidak ada udin, muntah. Untuk tadi di awal ada ya sesekali, diare tidak ada, pendarahan tidak, cairan infus terpasang 20 gpt per menit, kebutuhan cairan total 800 cc per hari ya. Untuk eliminasinya normalnya BAB dan urinnya, aktivitas dan istirahatnya di sini juga normal, tidak ada em, apa namanya yang lainnya, paling jumlah jam tidurnya yang berbeda. Kesadarannya kompos mentis, konsep diri anaknya pendiam, untuk hospitalisasinya juga baik, Oh, tidak izin deh. cemas ya Boleh langsung ke ke analisa diagnosa. data aja. Oke. Ya. Untuk periksa kecemasan juga hasilnya eh, yang lainnya tidak ada ya. Kembangan sesuai usia baik. Nah, ini hasil labnya. Nah, analisa data yang didapat yang pertama yaitu ibu pasien mengatakan anaknya mengalami batuk terus-menerus ya, disertai dengan sesak napas. Masalah yang diangkat, oh ya, dengan DO-nya tadi 120 kali per menit, respirasi 42 kali per menit, ronhi-nya positif, dan terpasang oksigen 2 liter per menit. Di sini masalah yang diambilnya bersihan jalan napas tidak efektif. Ini masih yang izin, Kang. Eh, Pakai yang Ya, baru, kenapa? yang satu diagnosa lagi, maaf. Oh, ya teh. Oh ya, ini masih yang lama. Bentar. Untuk diagnosa yang kedua, di sini ibu pasien mengatakan sesekali ada muntah dahak ya. Makan sudah mulai mau namun sedikit-sedikit. Di sini kita mengambil resiko defisit nutrisi ya, berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme.
DO-nya BB awal masuk RS 8,3, namun saat dikaji sudah turun jadi 8 kilo ya. Hemoglobinnya juga menurun. Nah, ini untuk rencana tindakan. Untuk diagnosa yang pertama, tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan napas menurun dengan kriteria pola napasnya membaik dan batuk efektif. Intervensinya yang pertama dimulai dari observasi, frekuensi, kedalaman, dan gerakan dada, juga monitor bunyi nafas tambahan. Terapeutiknya berikan posisi yang nyaman pada pasien misalnya semipolar. Yang keempat berikan minum air hangat. Yang kelima ini eh, lakukan fisioterapi dada ya. Jurnal terlampir. Untuk fisioterapi dada ini dilakukan sehari dua kali sehari 10 sampai 15 menit dan dilakukan 1 sampai 2 jam sebelum atau setelah makan. Anjurkan asupan cairan 2000 mili per hari, itu pun jika tidak ada kontraindikasi ya. Kolaborasinya dengan dokter pemberian cairan infus, oksigen, injeksi ceftriaxone 200 mg, paracetamol, lalu ada nebu plus kombifen bergantian dengan NaCl 3 cc. Untuk diagnosa yang kedua, dilakukan 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi bayi membaik dengan kriteria hasil BB sedang atau kriteria hasil nomor 3 ya. Tidak menurun lagi, kesulitan makan cukup meningkat, dan hasil lab darah menjadi normal. Di sini yang pertama ada intervensi manajemen nutrisi dimulai dari observasi identifikasi status nutrisinya, monitor berat badan, identifikasi intoleransi pada makanan, lalu monitor asupan makan, dan monitor pemeriksaan laboratorium. Terapeutiknya lakukan oral hygiene, fasilitas menentukan pedoman diet ya. Jadi kita bisa memfasilitasi untuk beberapa makanan yang tidak diberikan agar batuknya tidak menjadi lebih berat. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein untuk mempercepat penyembuhan. Edukasinya di sini anjurkan posisi duduk ketika makan jika mampu, lalu ajarkan